Australia apes sekaligus merana dalam 2 match kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, menjadi tim unggulan sekaligus langganan Piala Dunia. Namun anak asuh Graham Arnold itu justru tampil kurang memuaskan. Pertama harus kalah dari Bahrain dengan skor 1-0. Lalu ditahan tim yang masih bau kencur yang memiliki ranking FIFA 132 dunia, Indonesia. Bahkan timnas Indonesia bermain lebih tenang saat mereka mempermainkan para pemain Australia di lini pertahanan sendiri. Melihat hal tersebut sontak membuat media dan netizen Australia cukup kesal. Kok bisa sih tim peringkat 24 dunia tak bisa cetak gol saat melawan Indonesia? Ya, hasil imbang yang diraih Indonesia atas Australia sejatinya patut untuk disyukuri. Karena bagaimanapun, reputasi Australia di sepak bola Asia memang begitu mentereng. Dan hal itu bisa kita lihat saat puluhan ribu fans yang datang langsung maupun yang menyaksikan dari layar kaca dibuat deg-degan sepanjang pertandingan berlangsung. Sebab harus diakui, kalau nyaris panjang laga, pertahanan Garuda dihajar kanan kiri oleh pasukan Kanguru. Beruntung, para pemain yang tampil plus aksi gemilang Martin Paes sukses mengamankan 1 poin dari tim langganan Piala Dunia tersebut. Dan ini adalah hasil yang sangat memuaskan, karena seperti yang kita tahu kalau tim yang dikeluarkan Australia di laga melawan Indonesia adalah tim yang di Piala Dunia 2022 kemarin sukses lolos ke 16 besar dengan status runner-up grup D di bawah Prancis. Yang mana dalam perjalanannya, The Socceroos mampu menang atas Tunisia dan juga Denmark, sehingga berhak lolos mendampingi Prancis. Nah, di 16 besar sendiri, mereka cuma kalah 2-1 atas sang juara Argentina. Jelas dari sini kan sudah kelihatan, kalau dari sisi pengalaman udah beda jauh. Jadi apapun itu, hasil imbang ini adalah hasil yang fair untuk Indonesia. Sementara itu, hasil imbang 0-0 melawan Indonesia membuat pelatih Australia, Graham Arnold, mengaku kecewa sekaligus budrek. Arnold mengaku sangat kecewa lantaran segala serangan yang dibangun mentah begitu saja, terutama berkat aksi Martin Paes. Kemudian ia juga menyebut kalau secara mental dan fighting spirit Indonesia benar-benar mengalami peningkatan yang signifikan. Saya sudah bilang sebelumnya, kami banyak gagal memanfaatkan peluang, dan kami tidak bermain dengan nyaman. Kami gagal memanfaatkan peluang. Saya harus akui saya kecewa dengan apapun itu dan juga pada game pertama. Namun ini baru laga lainnya, masih ada 8 laga lagi dan kami harus lakukan apapun untuk lolos kualifikasi. Pemain telah menunjukkan upaya tinggi dan benar-benar bekerja keras. Mereka bisa bekerja 5-6 peluang emas. Namun kalian bisa lihat, man of the match kali ini dari Indonesia. Seperti yang kalian lihat, dia menciptakan banyak pengalaman yang bagus. Selain itu, para pemain Indonesia juga sudah berkembang dan cukup membuat kami kesulitan, ucap Arnold usai laga. Di sisi lain, Coach Shin sendiri mengaku sangat salut dengan etos kerja para pemainnya, yang mana beliau paham kalau secara kualitas dan pengalaman Australia lebih unggul. Namun fighting spirit dan bermain dengan kebanggaan atas nama Indonesia itulah yang membuat mereka nggak mau dihajar begitu saja. Dan Coach Shin pun mengaku cukup puas dengan hasil ini karena mampu mengambil 2 poin dari 2 tim yang secara level sekali lagi sudah langganan Piala Dunia. 보신 것대로 힘든 경기였고 물론 우리가 좀 밀렸다고는 얘기할 수 있겠지만 선수들의 정신적인 모든 면에서 부지런한 대단하게 경기를 했고 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고 앞으로도 우리는 발전할 수밖에 없는 팀으로서 성장했다. 우리 모든 선수가 너무나 열심히 해준 거에 대해서 너무 감사하고 고맙고 생각합니다. Ketenangan pemain timnas disorot dunia. Meski menjadi tim debutan di round 3 serta menjadi tim dengan ranking FIFA terendah dari yang lainnya, namun harus diakui kalau timnas Indonesia saat ini memiliki kedalaman skuad yang tak kalah hebatnya dengan tim-tim di round 3. Dan hal itu bisa kita lihat dalam 2 match terakhir melawan Arab Saudi dan Australia.
Para punggawa timnas bahkan mampu mengimbangi permainan agresif tim langganan Piala Dunia tersebut. Bahkan terbaru, momen ketenangan pemain timnas yang mempermainkan Australia di lini pertahanan sendiri mendapatkan sorotan dunia. Kini Indonesia benar-benar menjadi salah satu tim yang sangat diperhitungkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Netizen Australia malu tak bisa cetak gol ke Indonesia. Sementara itu, publik Australia sendiri mengaku respect dengan semangat juang timnas Indonesia. Bahkan sebagian besar dari mereka juga meminta maaf karena telah meremehkan Indonesia. Dan dari semua itu, tentu saja kemarahan atas Graham Arnold makin tak bisa dibendung. Sebab dalam 2 laga terakhir, tim Kangguru sama sekali gagal menang, plus gagal pula mencetak 1 gol pun. Atas dasar itulah mereka mendesak pihak federasi untuk segera memecat Graham Arnold. Karena setelah ini, tim Kangguru akan menjalani laga berat melawan Cina dan juga Jepang. Kalau Cina sih sepele ya, tapi Jepang itu loh yang bikin mereka ketar-ketir. Bayangin aja, match pertama menang 7-0 dari Cina, dan di match kedua menang dari Bahrain 5-0 di kandang Bahrain. Dan itulah kenapa publik Australia nggak mau negara mereka bernasib sama. Lagi pula, harga diri mereka seolah terinjak, usai kini terdampar di posisi 5 di bawah 1 tingkat dari Indonesia di posisi 4. Dapat kritikan media-media besar Australia. Kegagalan timnas Australia meraih poin penuh saat melawan Indonesia disikapi dengan kritik tajam oleh media-media negeri Kangguru. Garuda yang duduk di peringkat 133 dunia berhasil menahan tanpa gol tamu mereka yang duduk di ranking ke-24 dunia. Ini merupakan kemunduran kedua beruntun Australia pada ronde laga September ini setelah mereka kalah 0-1 saat menjamu Bahrain pekan lalu. Timnas Australia jelas kesulitan untuk berfungsi dalam serangan melawan tim-tim seperti Indonesia dan Bahrain yang bertahan dalam dan dengan jumlah pemain banyak. Walau sang pelatih sering dikritik karena pragmatisme dan gaya permainan mendasar, sang pelatih juga dikecewakan oleh kurangnya kualitas dari para pemain. Tulis laporan The Sydney Morning. Kritikan serupa juga datang dari di Australia yang menulis bahwa laga ini kembali jadi pukulan bagi ambisi Australia lolos 6 kali beruntun ke Piala Dunia sejak Jerman 2006. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, Socceroos gagal mencetak gol untuk pertandingan kedua secara beruntun. Kiper Indonesia kelahiran Belanda, Maarten Pas, melakukan sejumlah penyelamatan untuk menggagalkan peluang tim tamu. Namun Socceroos seharusnya bisa lebih baik lagi dengan peluang yang mereka miliki. Tulis laporan tersebut. Dan terlepas dari apapun, apa yang terjadi biarlah terjadi. Kini gimana caranya? Laga melawan Cina dan Bahrain, Indonesia bisa mengamankan poin penuh. Dan Indonesia harus segera memperbaiki kekurangan mereka, terutama lini serang yang selalu gagal memanfaatkan peluang matang semaksimal mungkin. Pokoknya kami tetap bangga dengan perjuangan timnas sejauh ini. Tetap semangat dan semoga kita bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia 2026.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.